Selamat pagi sahabat Mirai Aset ya. Jadi pada pagi ini kita akan membahas perkembangan dari ekonomi global dan nanti itu terkait juga dengan rilis dari data neraca perdagangan yang akan diumumkan oleh BPS pada pagi ini. Mungkin next langsung di slide pertama. Ya, jadi kita pagi ini fokus ke perkembangan ekonomi dari Tiongkok karena negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor dari Indonesia dan perkembangan dari ekonomi Tiongkok itu eh, cukup signifikan ya, cukup penting, turut juga mempengaruhi prospek dari ekonomi Indonesia, terutama karena dari sisi trade balance dan pertumbuhan ekspor. Jadi kalau kita lihat memang kondisi ekonomi dari Tiongkok itu setelah mereka di awal tahun membuka zero COVID policy-nya, ya, yang tadinya diharapkan recovery-nya itu akan berjalan secara signifikan ya, tapi ternyata dalam beberapa bulan terakhir ini kondisi baik dari eksternal maupun internal kondisi ekonominya China itu cenderung menunjukkan tren yang terus menurun ya, disappointment dari tadinya yang diharapkan akan recover cukup kuat. Jadi kalau kita lihat dari sisi yang ini yang akan berdampak juga kepada prospek ekonomi global, pertumbuhan import itu terus mengalami kontraksi ya, sepanjang tahun 2023 ini, dan terjadi ekspansi hanya pada bulan Februari. Namun di bulan-bulan lainnya itu terus mengalami kontraksi. Dan di data terakhir ya di bulan Juli, di bulan Agustus itu trade balance China turun ke 68,4 billion di bulan Agustus dibandingkan dengan di bulan Juli yang sebesar 80,6 billion. Jadi sedikit lebih detail ya bahwa salah satu pemicu penurunan antara lain penurunan ekspor ke Amerika Serikat ya, tumbuhnya mengalami pertumbuhan negatif 9,5%, dan Amerika Serikat itu merupakan negara tujuan utama dari ekspor dari China ke negara-negara di berbagai negara di dunia. Sementara kalau dari sisi regional, salah satu partner dagang terbesar adalah ke ASEAN. Jadi pertumbuhan pertumbuhan ekspornya itu mengalami kontraksi sebesar 13,3%, sementara impor turun dan atau juga mengalami kontraksi sebesar 6,1% secara year on year. Jadi kalau kita lihat ya dari dalam negerinya, kondisi aktivitas manufaktur di China itu dalam beberapa bulan terakhir, itu sekitar 5 bulan terakhir itu menunjukkan kontraksi ya. Jadi PMI manufacturingnya berada di bawah 50 selama 5 bulan terakhir secara berturut-turut, di mana angka di bawah 50 itu mengindikasikan terjadi penurunan aktivitas manufaktur ya. Sementara kalau kita lihat dari non-manufacturing atau aktivitas di sektor jasa itu masih menunjukkan ekspansi. Namun trennya kita lihat itu di chart warna biru itu terus mengalami penurunan. Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi di dalam negeri eh, Tiongkok sendiri itu tidak terlalu baik ya. Dan mungkin ini juga akan berpengaruh kepada perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2023 ini. Next. Ya, jadi salah satu penyebab atau faktor terbesar yang menyebabkan perekonomian China itu mengalami penurunan itu antara lain adalah dari sisi perkembangan kinerja sektor properti yang kita lihat cenderung terus mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari total eh, pertumbuhan kredit ke real estate ya dan juga investasi di sektor real estate itu mengalami kontraksi secara signifikan ya. Jadi untuk akumulasi sepanjang 7 bulan pertama di tahun 2023, kredit ke real estate, sektor real estate itu mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 13,2% secara year on year. Jadi real estate loans ini sudah mengalami kontraksi selama 16 bulan secara berturut-turut. Dan sepertinya memang kalau kita lihat di
tingkat penjualan ya, commercialized buildings dan juga houses itu juga terlihat mengalami atau kondisinya perkembangannya sangat melemah. Jadi untuk prospek di propertinya yang masih relatif sangat lemah ini juga kemungkinan bisa mempengaruhi dari industri-industri lainnya ya, karena memang eh, sektor properti pengaruhnya terhadap sektor-sektor lainnya itu sangat signifikan ya, seperti mungkin di jasa konstruksi, kemudian supply material-material atau barang-barang bahan-bahan baku untuk membangun properti ya. Jadi memang sektor properti ini dari China ini proporsinya cukup besar terhadap total ekonominya. Next. Dan mungkin beberapa indikator lainnya ya, antara lain seperti di inflasi yang relatif rendah ya, ini sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara maju di mana penurunan nilai harga properti ini juga berdampak kepada konsumsi dari rumah tangga. Ketika homeowners ya itu khawatir akan nilai dari harga propertinya menurun, tentu saja ini akan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat itu melambat ya. Ini tercermin dari terjadinya deflasi ya, yang kita lihat terjadi di bulan Juli. Mungkin di bulan Agustus China sudah kembali berada pada inflasi, namun inflasinya sangat kecil dan ini juga sepertinya disebabkan oleh adanya kenaikan harga minyak. Jadi kalau kita simpulkan bahwa kondisi ekonomi China itu masih cenderung memburuk, kondisi propertinya itu dampaknya luas terhadap perekonomian dari China dan sepertinya memang dari import maupun ekspornya itu juga masih relatif sangat lemah. Dan kalau kita lihat ada beberapa variabel lain yaitu industrial production dan retail sales itu juga cenderung mengalami penurunan dan uh, perkembangannya itu tidak seperti yang diharapkan sebelumnya ketika mereka mulai membuka zero COVID policy-nya. Next. Dan ini kalau kita lihat ya implikasinya terhadap ekspor dari Indonesia ya. Jadi data ekspor impor yang akan diumumkan pada hari ini. Perkembangan dari ekonomi Tiongkok sendiri ini sangat penting ya untuk Indonesia karena sampai dengan bulan Juli ya. Jadi secara akumulasi pada 7 bulan pertama di 2023 ini kontribusi ekspor ke Tiongkok ini cukup besar ya. Hampir mencapai 25%. Dan didominasi oleh beberapa komoditas ya seperti bahan bakar mineral ya, ini mungkin didominasi oleh batu bara, kemudian besi dan baja, kemudian animal and vegetable oils ini didominasi oleh CPO dan juga nikel. Jadi beberapa komoditas tersebut menyumbang hampir 75% dari total ekspor Indonesia ke China. Dan kalau kita lihat sebenarnya salah satu penopang ekspor ya, tren tren penurunan pertumbuhan ekspor Indonesia itu yang masih terbesar itu dari China dan kontraksi yang terjadi kontraksi ekspor ya berdasarkan negara tujuan itu kita lihat kontraksi yang ekspor ke China itu paling paling mild ya, paling moderat ya, hanya kontraksi sebesar 2%, sementara ke negara-negara lainnya ya termasuk Amerika, Jepang dan India itu melemah sekitar 20 sampai 30%. Jadi memang ke depan dengan prospek ekonomi dari China yang masih penuh dengan ketidakpastian, kemungkinan tren dari penurunan kinerja pertumbuhan ekspor itu akan terus berlanjut. Next. Dan kita memperkirakan ya berdasarkan beberapa tren dari perkembangan ekonomi global, kemudian harga komoditas dan perkembangan dari data perdagangan Indonesia ya, data International Trade Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, kita memperkirakan eh, ekspor akan mengalami kontraksi sebesar hampir 25% secara year on year ya, menjadi 21 billion US dollar. Sementara impor kemungkinan akan mengalami kontraksi, namun kontraksinya tidak sebesar dari kontraksi ekspor.
sebesar sekitar 10,1% secara year on year menjadi 19,9 billion. Sehingga secara net ya akan terjadi penurunan trade balance menjadi 1,1 billion US dollar dibandingkan dengan bulan Juli yang sebesar 1,3 billion. Dan secara akumulasi ya, kalau berdasarkan estimasi kami atau forecast dari kami, 8 bulan 2023 itu masih akan mencatatkan surplus yang masih cukup besar ya, 22,4%. Nah, tentu saja ini disebabkan karena sepanjang bulan 2023 ya di semester 1 itu tercatat impor masih relatif rendah. Memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 8 bulan pertama di 2022, tapi apabila dibandingkan dengan Januari sampai Agustus 2021 itu masih lebih tinggi. Mungkin dari saya sementara demikian, kembali ke Glenda. Terima kasih.